Selamat Halo, siang. selamat siang. Aha. Jadi kita sekarang lagi ada di salah satu lokasi yang pastinya di Bali. Masih di Bali lagi. Di daerah Denpasar lah, bilang. Di mana nih? Di makam Raden Ayu Pemerintah. Makam Keramat Raden Ayu Pemecutan. Jadi bisa dikatakan makam keramat ya. Aha. Kenapa sih bisa dibilang makam keramat? Karena yang dimakamkan ini masih berhubungan dengan kerajaan Pemecutan, kerajaan yang tidak jauh dari lokasi pemakaman ini. HP siapa tuh? Oke, jadi kita mau coba masuk. Di sini tujuan kita adalah untuk Berziarah berziarah. dan mendoakan beliau yang dimakamkan di sini. Betul. Jadi nanti akan ada sedikit cerita-cerita di dalam seperti apa. Yang pasti kita nggak manggil-manggil, nggak apa-apa gitu ya. Cuman kita mau melihat. Yuk, yuk kita masuk yuk. Ayo kita ke dalam. Aduh putih. Kita di sini. Jadi kita ada di dalam. Di sini ada apa ya? Tempat nggak tahu tempat apa? Tempat apa sih nggak? Ada kadal, biawak. Nggak ada. Nah, terus di sini ada bapak yang jaga. Jadi nanti kita tuh kayak tulis gitu. Siang bapak, kita izin mau ziarah ya. Oke. Lepas sendal ya. Kita lepas sendal. Jadi kita udah mau masuk, kita udah lepas sendal. Tadi bapaknya arahkan kita harus lepas sendal dan yang Ada beberapa larangan yang nggak boleh. dua. Ada dua larangan yang memang nggak diizinkan masuk. Yang pertama adalah masuk menggunakan alas kaki. Yang kedua itu apa, Pak? berhalangan. Jadi untungnya udah selesai. Jadi kalau berhalangan kita lagi mau kemana itu nggak bisa datang. Berhalangan kan yuk? Udah selesai, Pak. Ya udah selesai. Oke baiklah kita masuk. Terima kasih ya bapak. Izin. Itu nggak selesai. Swastiastu. 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 Jadi ini tempat di sana juga. Sana ya. Kita sambil duduk lah. Jadi kita mau siapin bunga dulu sekalian antri karena kan ada yang berziarah berziarah dan kita. dan kita. Jadi di sini kita udah bawa sarana bunga untuk kita berikan kepada beliau. Kita persembahkan kepada beliau rasa berterima kita ya. Ya, istilahnya sesuatu yang kita bisa bawa ke sini untuk berkunjung ya, Pak ya. Buah tangan ya. Dan ini, Pak, tadi kan kita masuk di sebelah sini ada, di sebelah sini ada, dalam artian ada tempat-tempatnya sendiri. Nah, ini kebetulan tempat sholat ya kayaknya. Soalnya ada tulisan kiblat gitu. Tulisan kiblat ya. Tulisan kiblat. Oke, kayaknya sudah selesai, kita bisa masuk yuk. Jadi teman-teman kita udah sampai di Keramat Agung Pemecutan, makam Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Khotijah. Yuk kita masuk. Swastiastu. Kita nggak bawa bunga tahu. Jadi kita akan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Terima kasih. Kita taruh bunga dulu. Sebenarnya untuk yang muslim kita bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Yasin ya, Wak ya. Kita bisa baca Yasin karena di sini ada rak buku disediain. Kita bisa baca. Yuk, kita berdoa. Yuk.
di depan kita ini ada lukisan lukisan yang menggambarkan, memang abstrak gitu ya, abstrak tapi menggambarkan tentang beliau menggambarkan mungkin ya. tentang beliau. Di sini energinya lumayan ya, bagus, Adem, Tenang ya. adem, tenang, nggak kayak kita masuk ke makam kayak deg-deg ser gitu yang Benar-benar. Ini juga makam, kita nggak tahu ini makam satu-satunya atau ada lagi, karena di belakang sini kita tadi lihat kayak ada kayak berupa makam, kayak makam, berupa kayak makam. Cuma tumpukan-tumpukan nanti gitu. kita akan tanya sama bapak tadi ya, Bapak Mangku yang ada bapak di sini Maku yang di depan tadi. Takutnya nanti kita salah Yes. dalam Ada persepsi informasi kan. juga. salah memberikan informasi gitu, Betul. nanti jadi masalah gitu. Di sini sih tempatnya emang nggak cukup luas ya, makanya memang cuma ada satu makam di depan sini, baru nanti ada makam besar, cukup besar di daerah Denpasar ya. Iya, Lapangan khusus makam lah ya. Lapangan sebenarnya. khusus, jadi kayak seperti lapangan luas lah, tapi itu makam. jadi bisa untuk ada acara pembakaran ya. Iya. Yes. Pembakaran, terus kalau Ngaben. memangnya belum waktunya ngaben bisa ditaruh di situ dulu gitu, ya nggak sih, Dikubur. dikubur, ditanam di situ dulu. Nanti mungkin kita akan ke sana. Ini kita mau ke sini sebentar, nanti kita akan coba ke belakang, kita lihat di situ seperti apa sih ya. Oke. Dan untuk itu sekarang kita sudah berdoa, sekarang kita keluar, Kita pamit. ya kita pamit dari Terima tempat ini. kasih Ibu Raden Ayu Siti Khotijah. Yuk. Terima kasih. Ini nggak dikepret nih. Enggak, aku kurang. Jadi tadi kan kita sempat berpikir ya, di sini ada berapa makam. Yes. Ternyata cuma ada satu makam. Jadi tempat yang tadi kita lihat itu seperti makam atau bukan, ternyata Tempat bunga. untuk menabur bunga. Jadi setelah ada orang yang ziarah ataupun acara yang berkaitan dengan makam ini, bunganya itu ditaruh di tempat itu. oh karena kan pasti banyak Yes. gitu ya. Oh, oke. Jadi itu memang kayak bentuknya memang seperti makam ya. Iya. teman-teman. Jadi kayak nanti kita kasih lihat seperti apa tempatnya, kenapa kita berpikir itu makam. Memang seperti makam, cuman nyatanya itu untuk Tempat menaruh- bunga. Menaruh menaruh bunga. bunga. Oke, Gini nih, tadi kan sempat kita bincang-bincang sedikit nih Kak ya. Kenapa sih sampai akhirnya makam ini dinamain makam keramat? makam keramat. Jadi ini kita akan kembali ke sejarah ya. Yes. Jadi pada waktu itu beliau ini Raden Ayu sakit gitu. Pada masa itu sakit penyakit kuning atau sekarang itu bisa dikatakan liver. Oke. Mungkin di saat dulu itu dokter medis itu belum begitu seperti sekarang ya. Belum dikenal lah ya. Belum dikenal. Masih awam lah ya. Jadi masih tabib atau apa itu tidak berhasil menyembuhkan sakit liver atau sakit kuning ini. Si Siti-nya ini. Betul, enggak, semua itu. Semua. Nah, akhirnya semua balian atau yang bisa kita katakan dukun, balian itu di Bali itu dukun gitu. Ya, orang pintar lah ya. Orang pintar. Mereka tuh kayak berusaha menyembuhkan gitu kan, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya ayah dari Raden ini kan seorang raja. Yes. Seorang raja, akhirnya dia bikin apa ya, sedih lah namanya ayah gitu kan, kok anak nggak sembuh-sembuh, segala upaya udah dilakukan gitu. Akhirnya Raden ini apa ya, kayak bertapa. Si ayahnya ini bertapa. Raja ini bertapa, kayak harus apa sih gitu, karena dulu ini raja-raja kan sakit dengan meditasi gitu kan, jadi kita lebih kayak sejengkal lah sama yang di atas gitu, lebih banyak mendengar suara-suara yang kebatinan. Salah gitu. satu cara mereka untuk mendapatkan informasi berarti Wak. Petunjuk lebih banyak Oke. petunjuk. Jadi Kalau dia mendapatkan sedang petunjuk. mengalami bimbang apapun itu, apapun ya, kayak untuk kesembuhan anak ini kan termasuk salah satu kebimbangan seorang ayah. Akhirnya dapatlah bisikan dari yang atas,
kalau disuruh ada sayembara. Oke. Diadakan sayembara, siapapun yang bisa menyembuhkan. Kalau laki-laki itu jadi suami, kalau berjodoh, yes. pokoknya jadi pasangan. Kalau anak perempuan itu diangkat menjadi anak oleh raja. Oke. Pokoknya sayembara ini udah menyebar kemanapun sampai keluar Bali. Akhirnya dari Jogja sampailah berita nih kan. Nah, Sampai ke Jogjanya. Betul. Ada satu guru di Jogja, guru Muslim itu, ngomong ke salah satu anak buahnya yang bernama Raden Cakraningrat ya, IV. Raden Cakraningrat IV. Jadi dia itu diperintahkan sana ke Bali beserta 40 pengawal. Pengawal itu dikerahkan ya untuk mengawal, oke. melindungi gitu kan. Iya. Karena mana-mana kerajaan kan pasti kalau kita mah zamannya Kodam gitu sekarang kan. Sekarang masih nyata nih prajuritnya gitu dulu kan prajurit ya untuk prajurit. melindungi. Kalau sekarang kan Kodam-Kodaman, Kodaman juga bisa dapat ya kan. Setelah itu sampailah nih di kerajaan, disambut baik segala macam gitu kan. Karena niatnya memang baik. Itu namanya jodoh kan nggak kemana ya. Pandangan pertama Raden Cakraningrat sama Raden Ayu ya. Raden Ayu, Siti Ayu ini jatuh cinta. Pandangan pertama. Raden Ayu ini dulu namanya itu bukan Raden Ayu, tapi Gusti Madirai. Gusti Ayu. Ayu Madirai. Nah, Gusti Ayu Madirai. Nah, bisa. Saya tadi perlu berkali-kali betul itu. Akhirnya ya kenapa bisa nama itu ya singkat cerita akhirnya mereka menikah apa segala macam ya akhirnya kan menjadi muslim. Menjadi muslim. Berarti si Gusti Ayu Madera ini mengikuti suaminya ya? Betul, karena memang pasti kan ekor ikut kepala ya. Karena kan kepala rumah tangga itu kan si laki-laki atau suami gitu kan. Nah, setelah pas itu udah ke Madura gitu kan, ke Madura. Kenapa ke Madura? Ini menurut aku pribadi ya, mungkin karena tempatnya dari Raden Cakraningrat IV Si ini. pangerannya itu. Betul. Sudah situ udah diadakan pernikahan kembali secara Islam, secara Muslim. Ya udah ganti nama menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Betul. Setelah pas itu kangen nih kan, udah lama nggak ketemu ayahnya segala Itu macam. posisinya masih di Madura ya? Masih di Madura, jadi kayak bisa gini, Mas, kangen deh sama ibu, sama bapak, sama keluarga di Bali, boleh nggak pulang? Oh iya boleh pulang, cuman maaf nih nggak bisa nganterin karena sibuk, padat gitu kan, meeting kerajaan sana sini, gitu kan ya. Jam sekarang kan meeting gitu kan ya. Akhirnya yaudah pergi, tapi dibekalin lah nih guci tiga permata dan tusuk konde dan kris. Oh ada kris? ada kris. Oh iya ada kris. Selepas itu sampai kami sebagai muslim kita kan sholat ya, dan kebetulan si Siti ini juga rajin beribadah ya. Betul, taat beribadah. Jadi lebih menjalankan sholat 5 waktu dengan baik gitu. Nah, sewaktu-waktu mungkin kayak sholat maghrib kayak gini ya kan, sholat maghrib menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat, anak buahnya raja, anak buah prajurit gitu, ngeliat, wah ini lagi ngoyak nih, karena disangka. Karena di Bali kan beredar itu ilmu-ilmu leak ya. Iya, pada masa itu lah. Dan memang ibadah yang dilakukan sama Siti ini masih belum dikenal sama orang waktu masih itu. awam gitu ya. Jadi orang masih belum tahu ibadah muslim itu seperti apa gitu. Akhirnya tanpa basa-basi, pokoknya tanpa mendengarkan penjelasan, anak buahnya raja ini langsunglah ngadu ke raja dari ayahnya sendiri ini kan. Dibilang kalau anakmu ini udah ngeleak apa segala macam ya, pokoknya pakai bumbu gitu kan. Raja ini udah nggak denger lagi nih, udah nggak mau dengar penjelasan anaknya, langsung diperintahkan suruh dibunuh. Tapi si Khadijah ini udah punya firasat gitu kalau akan terjadi hal seperti ini. Akhirnya dia bilang, kamu bisa membunuhku, tapi tidak dengan senjata itu semua akan sia-sia. Kayak nggak mempan gitu ya? Jadi dikasih tusuk konde, suruh tusuk di dada kiri. Tusuk konde dari pemberian sang suami ya? Betul, iya itu tusuk. Jadi memang yang diberikan suaminya. Iya, jadi ya kayak kita lah dapat barang dari pacar mau kemana-mana dibawa ya Cek. Betul. Kayak rasa kangen ya itu dilihat barangnya. Kangen deh, kalau dulu kan kita pada foto ya kan, Mas pap dong, klik kirim. Nah itu ini sekarang kan ya. Itu sekarang. Itu dulu kan. Kalau dulu kan cuma ngeliat konde, tusuk konde. Di konde itu ada muka suaminya gitu kan. Membayangkan. Oh dari si Mas gitu. Dari si Mas nggak tuh. Terus udah gitu si
pengikut raja ini atau si anak buah raja udah mencep nih kan ke dada kiri. Tapi sebelum itu tuh dikasih pesan dulu. Kasih Bukan pesan, ya? ada pesan-pesan Tadi dari ini potong nih bacanya ember. jadi sebelum meninggal pokoknya sebelum dibunuh gitu Ada pesan-pesan. ya si Raden ini berpesan kalau saat ditusuk jadi kan pada asap dia meninggal itu asap gitu ya, kalau asapnya bau itu boleh aus ya Wak. Kutil ayam. Ayam kutil. Jadi asapnya itu kalau bau boleh mayatnya disembarangin. Oke. Tapi kalau wangi Mengeluarkan satu dia harum. kalau asapnya mengeluarkan wangian atau harum, dia berpesan diminta satu tempat suci itu dikasih nama tempat keramat. Oh, Gitu. oke. Jadi dari itu ya makam ini dijadikan makam keramat mungkin ya. Betul, jadi memang udah petuahnya dari beliau gitu. Permintaan dari beliau ya. permintaan karena gimana ya, memang kematian ini kan ya itulah yang kita bisa petik ya, kita harus bisa lebih mendengar. Jadi kayak Jangan ngerasa gusuk. kita terima gosip-gosip apa gitu, kayak cari dulu kebenarannya. Itu yang orang katakan itu belum tentu benar ya, belum Betul, tentu kenyataan. si Angga tuh katanya gini, kita jangan kayak percaya langsung gitu kan. Bahasa katanya tuh menyakitkan ya sebenarnya ya. Cocok. Jadi kayak kita harus selidiki dulu benar nggak sih si Angga seperti ini. Kayak raja kan, raja kan tidak Nggak Tidak mengkonfirmasi. tahu gitu. tidak kayak panggil dulu kayak heart to heart. Oh, heart to heart. Apalagi ini anaknya sendiri ya. Betul, apalagi lagi makan malam gitu ya kan. Nah emang bener nak lu ngeliat aku ngapain nak kan sih gitu kan. Oke. Itu enggak kayak langsung dengar kata orang blok langsung Langsung mengambil kayak, keputusan yang fatal mungkin, ya. sebagai raja malu kali ya kalau benar anak gua ngeliat kan gua sebagai raja ini apa malu. Oke, gitu kan. Jadi benar kayak, benar. Gengsi ya dalam artian. ya ada gengsi juga, terus kayak kan nggak percaya kok anakku ngelayak gitu Yes. kan, tapi nyatanya kan tidak seperti itu gitu. Jadi ya kita bisa ambil kesimpulan kalau hati-hati dalam Menerima bertindak, informasi. bertindak, Ah. terus Bertindak. apapun yang kita lakukan itu pasti beresiko. Yes. Mau baik buruknya itu pasti ada resiko. Ada konsekuensinya ya, apa Konsekuensinya itu pasti ada. Jangan asal apa yang nuduh. keputusan yang kita buat pasti ada konsekuensinya di belakangnya. Konsekuensinya betul. Jadi ya sejauh ini sih kalau sosok astral ya ada aja pasti ya. Iya. Ada yang numpang, ada yang memang dari sananya gitu. Tangkap Wak, taruh kasur. Jadi lebih ke energi baiknya sih. Mungkin kalau kita suruh bermalam di sini, oke. Nyaman sih sebenarnya. Apa aja men? Nyamuk nggak tuh? Nyamuk sih kalau nggak salah kurang tahu sih, karena ini lokasinya yang di depan kuburan, kiri kuburan, belakang ke kanan kuburan, Dikelilingi belakang kuburan. kuburan. Jadi dikelilingi kuburan. Kenapa dikatakan keramat mengangkat permintaannya ya? Oke. Makanya buat masuk ke sini kan kayak harus lepas alas kaki, Alas kaki dan- terus nggak boleh haid, harus suci untuk yang wanita gitu, dalam keadaan bersih gitu ya. Dan setelah makam ini jadi pun banyak orang yang akhirnya berkunjung mendoakan beliau ya, Pak. Berziarah. Entah itu dari masyarakat sekitar, bahkan dari masyarakat luar, bahkan dari luar negeri pun ada ya. Iya. berbagai maksudnya Amerika, ya? semua Amerika, iya. semua agama pun datang ke sini. Entah itu ada yang Hindu juga tadi, Muslim juga ada gitu kan. Cuman memang lebih banyak Muslim. Muslim, yes. Jadi saat hari-hari setahu ini ada hari ulang tahun yang Wir ya. Iya, harinya tuh tepat pada 210 hari yang tepatnya pada hari Minggu, Kliwon. Kliwon. Jadi Minggu Kliwon Iya, gitu ya. Minggu Minggu Kliwon tapi Kliwon, hitungan ya, ke 200 gitu ya. 210. 210. Hitungin dah tuh berapa. Iya, dari sekarang. Oh, dan sekarang nanti kalau ada kesempatan kita bisa Mampir datang lagi, ya, Mas. datang. Kan bukan mungkin dari sekarang, kayaknya udah terus Sudah mulai terhitung. Ya. Nah, berarti kita kayak bisa tanya nanti nih Pak, nih terakhir ulang tahun kemarin kapan? Yes. Hitung lagi tuh kan ya. Biasanya kalau udah kita ada waktu berkesempatan pas hari ulang tahun beliau, kita bisa mengunjungi tempat ini kembali. Pasti rame sih, pasti rame, pasti rame. Heeh. Karena saat itu pun menurut sumber yang kita dapat pun ada dari kunjungan-kunjungan dari masyarakat pun juga banyak ya. Banyak betul. Setaunya Barda nih ya, selama tinggal di Bali, ini tuh kayak apa? Apa ya? Sebenarnya sih kalau dari Barda lewat ke sini pun yang paling nyentrik tuh ya kawasan ini. Paling menonjol. Iya. Paling beda ya, Heeh. karena dalam artian khusus ya kak ya. Iya, Karena jadi memang nggak mudah sih untuk masuk, kita harus izin terus. Dan kalau
kalau itu lagi jodoh, ya kita bisa masuk seperti sekarang. Kalau nggak jodoh pun juga perizinan susah. Iya. Seperti itu. Sebenarnya kita untuk masuk sini nggak mudah, cuman ya itulah kita harus hubungi. Kita jodoh dan direstui untuk beliau untuk mengunjungi beliau ya. Di sini pun Jadi kita kita disambut dikasih. dengan baik. Ya maksudnya kita bisa bercerita dengan leluasa, nggak ada yang antri, nggak ada yang Iya. ganggu ya. Jadi Kayak ada dikasih juga- kesempatan gitu buat di-share ke mereka gitu. Betul. Jadi kayak ya udah nih kasih kesempatan untuk bercerita. Jadi teman-teman nanti kita akan ke suatu tempat yang masih berhubungan dengan tempat ini. ini. tempat ini. Jadi tapi berada nggak jauh sih dari sini. Cuman katanya jauh, cuman nggak jauh, cuman ya nggak tahu. Kita cari. Ya pokoknya Ya, ke sana pokoknya gitu kan. daerahnya masih ada di daerah Denpasar dan tempat itu masih ada sangkutannya ya, sangkut pautnya dengan. Sangkut paut aja. Kita Ya. mau coba ke sana dulu. Cuman di sini aku mau menerangkan, kita di sini kan mengedukasi. Iya. Jadi kalau untuk makam-makam keramat atau ke makam manapun, aku pribadi itu nggak akan mau berinteraksi di depan kamera, cukup batin lah gitu. Iya. Nanti akan aku share kalau memang berkenan. Jika yang di habis komunikasi nggak mau di-share ya aku nggak akan share, karena ini kan namanya makam keramat di Bali itu beda dengan tempat lain. Kalau untuk makam-makam kita harus menjaga apapun, tata keramat, Ya. perbuatan, perkataan. Jadi tidak mudah untuk kita mengeksplor di makam di Bali. Jadi untuk di makam keramat nggak banyak yang bisa ceritakan, sejarah aja yang hanya kita bisa ceritakan kembali. Kalau teman-teman belum tahu siapa sih Raden Ayu Siti Siti Khadijah Khadijah. ini, ya itulah ceritanya. Jadi, Sedikit cerita dari Kalau ngomongin sejarah pun juga nggak secara detail kali ya kita betul. bisa dikasih. Namanya sejarah itu kan sudah dari tangan ke tangan, mulut ke mulut, kan beda-beda. mungkin ditambah pemanis atau apa Betul. gitu. Jadi kan nggak semuanya seperti itu, Iya. tapi dari garis besarnya seperti yang tadi kita ceritakan. Inti dari ceritanya itu, sejarahnya itu. Memang sebagian besar dari yang aku lihat dan yang aku baca dan yang kita dengar dan informasi yang kita dapat di sini seperti itu. Gitu. Tapi di sini kita belum bisa dapat adalah benda-benda yang ditinggalkan oleh beliau itu. Kita akan cari tahu di mana sih ditaruhnya, di museum kah atau di mana kan, nanti kita akan cari tahu. Seperti keris. Keris, Bekal-bekalnya lah ya. Betul. Entah itu ditaruh Perbekalan itu ya. di museum ataupun di kerajaan. Ataupun atau di til ayam, Allahu Akbar. Pak, Oh iya. Eksistensinya. bukan Bukan. eksistensi. Bukan. Ini Itu dari mah buah alam ya, ini alam buah ya. dari jatuh dari pohon. Jadi Beda ini kalau kita bukan di malam. eksistensi. Nah kalau misalnya teman-teman juga masih lebih penasaran sama sejarah yang ada di sini, mending langsung aja datang Bisa ya. datang ke sini, dan sebelum datang ke sini kalian untuk mengadakan janji dulu dengan juru kunci di sini supaya mengadakan Membuat janji kali ya ulang. bahasanya ya. Nah, jika kalian ingin ke sini untuk berziarah, jadi kalian bisa Buat janji dulu. Berbuat kalau janji kalian dulu. tertarik untuk datang ke sini secara langsung, kalian bisa datang. dan janji dulu ke juru kunci di sini. Di sini sih nggak bisa langsung datang ya, jadi kalian harus bikin janji dulu. Kayak kalau mau datang langsung bisa, cuman pagi kayak dari jam 7 sampai jam 8 dari Iya. infonya. Jam Ini 8 kita langsung tadi siang, cuma karena emang lagi rezeki jadi masih buka. Masih Tapi- jodoh lah. Masih jodoh, tapi kalau mau pasti itu dari jam 7 sampai jam 8 ya. Pagi, tadi pagi dibilang. ya. Jam 8 pagi tadi. Selebihnya itu dan sini kita ada uang seikhlasnya. Itu nanti kalian bisa datang ke sini biar tahu. Nanti tulis buku tamu, nanti akan dijelaskan tata krama yang di sini Iya. seperti apa. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam makam ini. Nggak banyak syaratnya. Kita bawa bunga itu kayak ya kita kalau kayak datang ke makam ziarah itu ya pasti bawa bunga, bukan untuk kita musyrik ataupun tidak, tapi kita Dalam artian oleh-oleh oleh-oleh yang berikan kepada nyekar lah, iya nyekar. nyekar. Oke, teman-teman, kita mau ke tempat berikutnya. Selanjutnya ya. Selanjutnya, terima kasih sudah mengikuti cerita kita ini. Semoga berkenan dan Semoga cukup bermanfaat. mengedukasi dan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, Iya, komen, like, and share. share video ini Share. serta nyalain lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih teman-teman. Bye bye. Next video. Bye. Wah, ini mendung ya.
Pamit Pak ya.